Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita akan membahas berita yang ini mungkin bisa dikategorikan sebagai sebuah aspirasi yang ditampilkan ke permukaan dengan satu pesan yang sangat jelas. Menariknya, ini dilakukan oleh mahasiswa. Aksi apakah itu? Di kompas.com judulnya adalah "Bagikan selebaran tolak politik dinasti mahasiswa, kami patungan, tak dibiayai pihak manapun." Sahabat sekalian, ini dari judul saja kita bisa lihat bahwa ada kegelisahan dari mahasiswa yang menggumpal menjadi kesadaran, kemudian mereka melakukan, ya katakanlah, upaya untuk menyebarkan bahwa Indonesia harus dibebaskan dari politik dinasti. Dan para mahasiswa mengatakan bahwa aksi itu tidak dibiayai pihak manapun. Artinya, ini adalah sebuah kesadaran, dan dalam konteks kaum intelektual, calon sarjana, para pemuda bangsa, seharusnya memang mereka diberi hak untuk bersuara, diberikan ruang untuk mengasah nyalinya, dan tentu saja kita harus melihat itu sebagai proses edukasi penting untuk perjalanan masa depan bangsa Indonesia ke depan. Hidup mahasiswa, begitu biasanya orang mengatakan. Jakarta, kompas.com, gabungan mahasiswa Jakarta membagikan selebaran di depan gedung Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Tangerang, untuk menolak politik dinasti di Indonesia pada Kamis 11 Januari 2024. Perwakilan mahasiswa bernama Glamura mengatakan aksi ini tidak didanai pihak manapun. Ia berujar dana yang digunakan berasal dari patungan mahasiswa dan beberapa alumni di kampus. Tentu saja ini tidak mungkin dibiayai oleh satu pihak. Kami memang sejak 1 bulan lalu melakukan konsolidasi yang alhamdulillah banyak yang patungan, kata Glamora saat dihubungi kompas.com Kamis 11 Januari 2024. Sahabat sekalian, mahasiswa menegaskan bahwa dirinya melakukan itu tanpa disponsori oleh pihak manapun. Berarti pesan yang bisa kita tangkap, mereka murni, mereka bergerak atas kesadaran, dan mereka melakukan itu semua demi kebaikan masa depan bangsa dan negara. Selanjutnya, pertama, senior-senior yang memang memiliki spirit yang sama, terutama yang dulu merasakan pahit getirnya dipimpin oleh Orde Baru dan mereka tidak ingin generasi berikut mengalami hal serupa, imbuh dia. Ini memberikan satu pesan kepada kita bahwa ada senior-senior yang sangat peduli terhadap masa depan Indonesia hari ini, yang tentu saja tidak boleh sama seperti masa pernah dialami oleh para senior, yaitu masa Orde Baru yang menyebabkan kemajuan para mahasiswa menjadi terhambat dan terganggu. Oleh karena itu, mahasiswa hari ini pun bergerak agar hal itu tidak terjadi. Selebaran tersebut dibagikan sejak pukul 9 WIB sampai pukul 11.00 WIB. Selain membagikan selebaran, Glamora mengungkapkan mahasiswa juga akan melakukan aksi yang lebih besar. Ini berarti merupakan satu aksi berantai, dan ini merupakan permulaan yang akan disusul oleh aksi berikutnya. Kami sedang menyiapkan setelah ini lebih besar dari ini, kami akan pusatkan di satu titik, ungkap Glamora. Menurut dia, mahasiswa yang mengikuti konsolidasi ini kurang lebih berasal dari 800 kampus di Indonesia. Di Jakarta sekitarnya ada 37 kampus yang bergerak untuk menggagalkan agenda politik dinasti di Indonesia. Sahabat sekalian, saya kira ini adalah satu kesadaran luar biasa dari mahasiswa yang tentu saja kita harus berikan hak mereka untuk bersuara, dan kita coba cermati apa yang menjadi aspirasi mereka. Terlebih mereka melakukan itu semua dengan pengakuan tidak ada yang membiayai, tidak ada sponsor, dan itu berarti murni dari hati nurani. Pertanyaannya, mengapa mereka menyerukan anti atau menolak politik dinasti? Ini menarik untuk kita cermati. Pertama sekali, tentu saja yang namanya dinasti sudah tidak relevan untuk Indonesia, mengingat saat ini sistem yang berlaku adalah demokrasi. Hanya saja dalam beberapa hal demokrasi di Indonesia tidak bisa berjalan secara maksimal, mengingat biaya yang diperlukan begitu besar, sehingga kadangkala orang yang jadi pejabat, jadi legislatif, dan jadi yudikatif tidak lebih atau tidak lepas dari, ya katakanlah, relasi keluarga yang kemudian dikenal dengan istilah dinasti. Hal ini harus coba ditemukan satu terobosan dan pola baru, bagaimana masyarakat yang meskipun dia bukan orang kaya, dia bisa mencalonkan diri misalnya, dan seterusnya.
Akan tetapi, lama ini dibahas juga oleh Rocky Gerung, termasuk almarhum Rizal Ramli, bahwa presidensial threshold, parliamentary threshold merupakan satu hal yang seharusnya sudah direvisi seiring dengan kemurnian implementasi dari demokrasi itu sendiri. Sehingga alternatif untuk masyarakat bisa memilih pemimpin yang sesuai dengan nuraninya lebih terbuka. Kemudian yang kedua, menolak politik dinasti menjadikan semua pihak untuk ingat bahwa Indonesia adalah milik semua. Tidak boleh Indonesia ini dikendalikan oleh satu dua orang atau satu keluarga dan seterusnya yang mereka tidak mengerti tentang nasib dan penderitaan rakyat, yang menjadikan jabatan hanya sebagai sebuah kesenangan untuk melampiaskan apa yang menjadi impian-impian tersebut. Dan sahabat kalian, tentu saja ini relevan atau bahasanya itu benar dan dibenarkan, mengingat demokrasi menghendaki semua orang memiliki kesempatan yang sama. Meskipun dalam realitanya hari ini kita melihat tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama, karena memang di depan hukum orang yang di bawah mesti kena ketajaman hukum, sementara yang di atas tumpul saja. Dan yang ketiga sahabat sekalian, seiring dengan perjalanan peradaban manusia, teori-teori tentang kerajaan dengan membangun dinasti sudah merupakan hal yang sangat usang. Dibutuhkan kemampuan seseorang untuk bisa berpolitik secara sinergis dan kolaboratif, karena membangun bangsa itu tidak mungkin cukup dengan kekuatan satu orang. Lebih-lebih kalau kemudian politik dinasti mengarah pada otoritarian. Oleh karena itu, pesan para mahasiswa ini atau upaya para mahasiswa ini adalah hal yang normal, wajar, dan tentu saja merupakan satu aspirasi yang patut untuk dihargai, bahkan penting untuk kita dorong agar mereka menjadi bangsa, menjadi anak bangsa yang peduli terhadap perjalanan dan masa depan rakyat Indonesia dalam sistem demokrasi ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.